5121. Anggota tim saling bersalaman dan kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Secara umum, setelah pertempuran skala besar pecah, kedua ras akan aman selama 10 hari hingga setengah bulan, jadi tidak ada hal besar yang terjadi dalam setengah bulan ke depan. Yang Kai telah tinggal bersama King Kui sejak dia kembali dari klan Tinta Hitam, jadi dia secara alami pergi bersamanya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah sosok yang dikenalnya. Apa yang kamu lihat? King Kui juga berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu kembali dulu, aku akan segera kembali, kata Yang Kai sebelum menuju ke arah itu. Segera, King Kui melihat Yang Kai menghentikan seseorang dan mulai mengobrol dengannya sambil tersenyum. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Su Yingsui dengan suara rendah, saudari junior, selain kita, apakah Yang Kai kenal dengan orang lain? Su Yingsui menggelengkan kepalanya, ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Tidak apa-apa selama itu bukan wanita, mengapa repot-repot? King Kui sedikit mengangguk, benar. Mereka berdua mengobrol dengan santai sebelum segera pergi. Di sisi lain, kultivator yang dihentikan oleh Yang Kai memasang ekspresi suram, kamu mengenali orang yang salah. Yang Kai tersenyum, sikap Raja Ilahi masih sama, bagaimana saya bisa salah mengira Anda orang lain? Pria itu memelototinya, saya hanya Ordo ke-7, bagaimana saya bisa berani menyebut diri saya Raja Ilahi? Yang Kai berkata, dengan bakat Raja Ilahi, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Ordo ke-8. Ordo ke-7 bukan apa-apa untukmu, jadi mengapa Raja Ilahi harus bertindak begitu rendah hati? Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Pria itu jelas tidak sabar. Yang Kai menjawab, tidak ada, hanya saja bertemu dengan wajah yang dikenal di sini adalah kejutan yang cukup menyenangkan, jadi saya datang ke sini untuk mengobrol dengan Divine Monarch, seorang teman lama. Pria itu segera menjadi marah. Saya hanya memiliki permusuhan dengan Anda, bagaimana kita bisa menjadi teman lama? Yang Kai tersenyum, bukankah Raja Ilahi mengakuinya? Wajah pria itu menjadi hitam saat dia menggertakkan giginya dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yang Kai menghela nafas, saya benar-benar tidak ingin melakukan apapun, tetapi ketika saya melihat sosok Divine Monarch barusan, saya tidak dapat mempercayainya dan datang ke sini untuk memastikan. Saya tidak berharap bahwa Raja Ilahi juga akan datang ke sini. Petik 2. Bukankah ini semua karenamu? Pihak lain menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan Yang Kai. Yang Kai berkata dengan polos, saya tidak ingat melakukan apapun pada Raja Ilahi. Orang yang menangkapmu saat itu adalah senior Yu dari Bright King Heaven. Petik 2. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku Divine Monarch lagi, aku hanya Ordo ke-7 sekarang. Jika kamu memanggilku seperti itu, orang lain akan menertawakanmu. Petik 2. Lalu, saudara Blood Crow, Yang Kai mengangkat alisnya. Orang di depannya tidak lain adalah Black Crow Divine Monarch yang dia temui di Blood Monster Cave Heaven. Setelah mengolah kitab suci penerangan darah yang tidak dapat dihancurkan perkembangan besar, dia telah menangkap tubuh seorang murid tanah 1000 darah besar bernama Zhou Yi dan melarikan diri dari surga gua monster darah. Setelah itu, dia menyembunyikan dirinya di Sateret Heaven dan melakukan banyak kejahatan, menyebabkan banyak kematian dan cedera pada banyak murid Cave Heaven Paradise. Karena dia sudah memiliki dasar dari Raja Ilahi dan telah memperoleh kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar, kultivasinya telah meningkat dengan cepat dan kekuatannya juga telah melampaui nilainya sendiri. Sampai batas tertentu, kitab suci bersinar darah yang tak dapat dipadamkan evolusi besar mirip dengan hukum pertempuran pemakan surga Wukuang. Keduanya menggunakan kekuatan eksternal untuk penggunaan mereka sendiri, tetapi sebagai perbandingan, kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar hanya melahap esensi darah, sementara hukum pertempuran pemakan surga Wukuang dapat melahap apapun. Itu jelas lebih unggul. Di masa lalu, Yang Kai ingin tahu siapa di antara keduanya yang akan menelan yang lain jika Wukuang bertemu dengan Blood Crow. Namun, ini hanya keraguannya sendiri, dan keduanya belum pernah bertemu. Ketika dia bersembunyi di Sateret Heaven, dia telah mengubah namanya menjadi Blood Crow. Yang Kai telah bertarung dengannya beberapa kali sebelumnya di surga gua monster darah. Jika Yang Kai tidak merusak rencananya, dia akan menyegel surga gua monster darah sejak lama, dan semua orang yang pergi ke sana untuk berlatih akan menjadi makanan dan nutrisi untuk pertumbuhannya. Surga gua monster darah juga berisi beberapa dari berbagai sumber daya yang ditinggalkan oleh Tuan sebelumnya ketika dia masih hidup. Begitu dia menyerap semua sumber daya ini, dia mungkin bisa kembali ke dunia sebagai Raja Ilahi. Pada saat itu, bahkan Cave Heaven dan Paradise mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya.
Kemudian, di Sateret Heaven, Yang Kai sekali lagi bertemu dengannya dan melawannya. Pada saat itu, Yang Kai hanya Orde ke-6, sedangkan Blood Crow sudah Orde ke-7. Mengandalkan fakta bahwa kultivasinya lebih tinggi dari Yang Kai dengan nilai dan dia juga mendapat dukungan dari Yayasan Raja Ilahi, Blood Crow tidak menempatkan Yang Kai di matanya sama sekali, ingin menjatuhkannya dalam satu gerakan. Namun, teknik rahasia mengalahkan sapi telah membuatnya sangat menderita. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Yu Shou dari Bright King Heaven. Setelah itu, Yang Kai pergi jauh ke dalam Sateret Heaven dan bertemu dengan Xia Linlang, memperoleh mata air dunia secara kebetulan, dan dikejar oleh Bright Sun Divine Monarch sebelum memasuki tanah leluhur roh ilahi. Sejak itu, Yang Kai tidak pernah mendengar berita tentang Blood Crow. Tampaknya dia telah dipenjara di Bright King Heaven, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yang Kai sangat terkejut melihat Blood Crow di Yin yang pas ini. Di lingkungan yang begitu besar seperti medan perang tinta, semua konflik terjadi dengan klan tinta hitam, dan keluhan di antara orang-orang telah lama memudar. Jika dia bertemu Blood Crow di 3000 dunia, Yang Kai tidak akan pernah begitu tenang. Dia akan segera berpikir bahwa dia telah melarikan diri dari Bright King Heaven dan akan melakukan kejahatan lagi. Tapi itu berbeda di sini. Setiap manusia adalah rekan yang bisa melawan musuh berdampingan dan saling mengandalkan. Dapat dikatakan bahwa Yang Kai tidak memiliki permusuhan terhadap Blood Crow, dan ini adalah sesuatu yang secara alami dirasakan oleh Blood Crow. Namun, mengingat apa yang terjadi padanya, Blood Crow pasti memiliki kebencian terhadap Yang Kai. Semua ini karena Yang Kai telah merusak rencananya di surga gua monster darah. Melihatnya tetap diam, Yang Kai bertanya, "Brother Blood Crow, mengapa kamu datang ke Ing Battlefield?" Blood Crow berkata dengan marah, "Apa? Aku tidak boleh datang." Petik 2. Yang Kai menepuk pundaknya, "Tenang, mari kita bicarakan. Medan perang tinta bukanlah tempat yang baik." Blood Crow melangkah ke samping dan dengan dingin mendengus, "Apakah kamu pikir aku ingin datang ke tempat terkutuk ini? Tapi apakah saya punya pilihan? Dipenjara di ruang rahasia yang gelap dan lembab sepanjang tahun, atau datang ke medan perang tinta untuk melawan klan tinta hitam? Jika itu Anda, mana yang akan Anda pilih?" Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai mengerti. Bagaimanapun, Blood Crow adalah Orde ke-7, dan dia juga memiliki fondasi Orde ke-8, jadi kemungkinan besar dia akan mampu menembus tahap Open Heaven Orde ke-8 di masa depan. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, daripada memenjarakannya, akan lebih baik mengirimnya ke sini untuk membunuh musuh. Jelas bahwa Bright King Heaven memiliki pertimbangan seperti itu sebelum mengirim Blood Crow ke sini. Tidak peduli seberapa bengkoknya temperamen Blood Crow, di lingkungan yang begitu besar, tidak mungkin baginya untuk berpikir dua kali, kecuali jika dia bersedia diubah menjadi murid tinta hitam. Namun, keinginan murid tinta hitam sendiri telah terdistorsi oleh kekuatan tinta, jadi jika dia benar-benar bertinta, dia akan menjadi orang yang berbeda. Brother Blood Crow telah bekerja keras. Yang Kai menghela nafas. "Ini semua berkatmu." Berbicara tentang ini, Blood Crow menjadi sangat kesal. Yang Kai terkekeh, "Sekarang kamu akhirnya bisa bertindak secara terbuka, itu lebih baik daripada kamu menyelinap dan bersembunyi." Blood Crow mendengus dan meliriknya, "Aku hanya tidak menyangka kamu juga menjadi Orde ke-7. Aku hanya beruntung." Yang Kai tersenyum, "Itu tidak bisa dibandingkan dengan warisan mendalam Brother Blood Crow. Jangan pikirkan itu, raja ini memiliki perut yang penuh amarah setiap kali aku melihatmu." Blood Crow mendengus sebelum menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Melihatnya pergi, Yang Kai mengelus dagunya sambil berpikir. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba mendarat di sampingnya. Itu adalah Tang Qiu. Yang Kai membungkuk, "Senior, ikuti aku." Saat Tang Qiu berbicara, dia mengumpulkan kekuatannya untuk membungkus Yang Kai dan dengan cepat menghilang. Segera, mereka tiba di marketplace, tetapi marketplace ramai yang pertama kali dilihat Yang Kai sekarang benar-benar kosong, tanpa satu orang pun yang terlihat. Memikirkannya, itu tidak aneh. Di masa lalu, tidak ada pertempuran, jadi marketplace secara alami penuh sesak dengan orang-orang. Sekarang klan tinta hitam telah mengepung tempat ini dan tentara jalur Yin yang sibuk bertempur, mengapa mereka datang ke sini? Namun, bukan seolah-olah tidak ada satu orang pun yang hadir. Di toko roti kukus keluarga Lin, sesosok kecil sedang duduk tegak, satu tangan menopang dagunya sementara yang lain memainkan rambutnya, tampak sangat bosan. Melihat ini, Yang Kai melangkah maju dan membungkuk, "Leluhur tua." Sejak dia mengiring leluhur tua kembali, dia telah bertarung melawan klan tinta hitam dan belum melihat leluhur tua ini selama beberapa waktu, jadi dia tidak tahu mengapa Tang Qiu membawanya ke sini. Leluhur tua mengangguk ringan dan mengulurkan tangannya, "Duduk."
Yang Kai baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam mendarat padanya. Memutar kepalanya, dia melihat Tang Qiu memelototinya dan dengan cepat bangkit. Murid tidak berani, apa yang dikatakan leluhur tua. Leluhur tua melirik Tang Qiu tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya, apakah Anda tahu mengapa ada marketplace di jalur Yin yang ini? Mendengar ini, Yang Kai merenung sejenak. Meskipun dia memiliki beberapa ide, dia tidak berani mengatakannya dengan keras dan hanya bisa berkata, murid tidak tahu. Leluhur tua tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu marketplace dibangun hanya untuk bersenang-senang? Terlihat melalui, Yang Kai hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, ya. Leluhur tua mengangguk dan berkata, kamu benar, marketplace ini dibangun untuk memungkinkan saya bermain-main, tetapi ini bukan semacam bisnis yang tidak bermoral, itu yang dibutuhkan oleh keadaan. Yang Kai bingung, tolong jelaskan, leluhur tua. Leluhur tua berdiri dan perlahan berjalan ke pintu, menatap ke jalan yang kosong. Alasan mengapa berbagai lintasan gunung ras manusia dapat bertahan begitu lama adalah pertama karena lintasan gunung ini, dan kedua karena kita. Master Open Heaven Orde ke-9, yang dapat bersaing dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Anda sekarang adalah Master Open Heaven Orde ke-7, jadi Anda harus tahu pentingnya kekuatan tempur kelas atas di medan perang yang hebat ini di mana kedua ras bertarung. Petik 2. Yang Kai mengangguk dengan serius, murid mengerti. Leluhur tua berkata, terus terang, kami para Master tahap Open Heaven Orde ke-9, sampai batas tertentu, adalah kunci untuk memastikan keselamatan umat manusia. Yang Kai mendengarkan dengan penuh perhatian. Leluhur tua melanjutkan, teknik kultivasi yang saya kembangkan disebut seni samsara. Setiap kali saya menjalani siklus reinkarnasi, kultivasi saya akan meningkat. Tentu saja, jika saya terluka parah, saya akan menjadi seperti ini. Sepertinya kultivasi saya telah benar-benar hancur, tetapi sebenarnya, ini juga merupakan siklus reinkarnasi. Namun, karena seni samsara, jika saya ingin menyembuhkan luka saya akan berbeda dari yang lain. Marketplace ini dibangun untuk saya, dan juga terkait dengan teknik kultivasi yang saya kembangkan. Tempat ini adalah tempat saya menyembuhkan luka saya. 5122. Mengamati berbagai bentuk dunia manusia, melihat semua kemakmuran dunia yang ramai. Yang Kai tiba-tiba teringat dua loh batu di pintu masuk marketplace. Leluhur tua mengangguk sedikit, berkeliaran di dunia yang ramai dapat dengan cepat menyembuhkan lukaku, itulah sebabnya ada marketplace di Yin yang pas. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Teknik penyembuhan leluhur tua agak mirip dengan teknik kultivasi Duan Hongchen. Gelar Duan Hongchen adalah dunia yang ramai, dan seluruh hidup kultivasinya adalah untuk mengalami pembaptisan dunia yang ramai. Yang Kai tidak bisa menjelaskan kedalaman teknik ini, lagi pula, dia belum pernah mengolah teknik seperti itu sebelumnya, tetapi karena leluhur tua mengatakannya, itu pasti benar. Dia tiba-tiba mengerti mengapa leluhur tua memanggilnya saat ini. Apakah leluhur tua ingin murid ini membantu menyembuhkan lukanya? Leluhur tua mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar bahwa alam semesta kecil Anda telah membangkitkan banyak makhluk hidup dan dapat dianggap sebagai dunia yang lengkap. Jika Anda dapat membantu saya menyembuhkan luka saya, itu akan menjadi yang terbaik. Tidak perlu menunggu sampai lukaku benar-benar sembuh, aku hanya perlu sembuh sampai aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Pada saat ini, Tang Qiu juga menyela, meskipun tidak banyak bala bantuan dari pengepungan klan tinta hitam kali ini, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya mengalahkan mereka. Dibandingkan dengan pengepungan klan tinta hitam sebelumnya, setiap kali, dibutuhkan lebih dari 1 dekade atau bahkan 100 tahun untuk mengalahkan mereka. 3 hingga 5 tahun sudah merupakan waktu yang sangat singkat, dan ini dapat dianggap sebagai kontribusi Yang Kai. Jika dia tidak menghancurkan sarang tinta hitam di belakang pasukan klan tinta hitam, menyebabkan seluruh klan tinta hitam dari Twilight King Domain berada dalam keadaan yang mengerikan, pasukan klan tinta hitam tidak akan terlalu tegang. Meskipun 3-5 tahun bukanlah waktu yang lama, jika ini terus berlanjut, pasti akan ada kerusakan pada Yin yang pas. Jika leluhur tua dapat membantu, dia pasti akan dapat menyelesaikan tugas dalam sekali jalan. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya, jika leluhur tua membutuhkannya, murid ini tidak akan menolak. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Tang Qiu menepuk bahu Yang Kai dengan lega. Untuk memungkinkan leluhur tua mencuci dan menyembuhkan luka-lukanya di dunia yang bergelora, Yang Kai hanya perlu menyebarkan alam semesta kecilnya dan membiarkan leluhur tua hidup di dalamnya. Bagaimanapun, leluhur tua adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-9, jadi Yang Kai tidak bisa membawanya ke alam semesta kecilnya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Namun, dengan ini,
Yang Kai tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran dan hanya bisa bertahan di satu tempat. Sebelum leluhur tua memulihkan kekuatan penuhnya, Yang Kai tidak bisa dengan mudah bergerak. Untungnya, Tang Qiu juga mengatakan bahwa karena leluhur tua telah memutuskan untuk menghancurkan pasukan klan tinta hitam, strategi selanjutnya dari jalur Yin yang adalah hanya bertahan dan tidak menyerang. Tidak peduli bagaimana klan tinta hitam memprovokasi mereka akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Ras manusia hanya akan mengandalkan arai roh dan artefak di luar jalur Yin yang untuk membunuh musuh mereka dan tidak akan pernah mengirim siapapun ke medan perang. Segera, Yang Kai menyebarkan alam semesta kecilnya di marketplace dan membiarkan leluhur tua masuk. Tidak hanya itu, dia juga memilih kota yang paling makmur untuknya. Sementara leluhur tua menjelajahi dunia yang ramai di alam semesta kecilnya, Yang Kai tidak tinggal diam. Meskipun dia tidak bisa lagi bergerak bebas setelah menyebarkan alam semesta kecilnya, kultivasi normalnya tidak akan terpengaruh, jadi Yang Kai mengeluarkan satu set sumber daya kelas 7 dan diam-diam menyempurnakannya. Di dunia Void, Miao Feiping, yang berasal dari Seven Stars Workshop, telah lama tumbuh dari anak nakal menjadi Master Emperor Realm dan sekarang menjadi Elder of Seven Stars Workshop. Bakatnya tidak buruk, dan terakhir kali, dia bahkan membantu Penatua tertinggi membunuh musuh yang kuat, menyebabkan Penatua tertinggi memandangnya dengan cara yang berbeda. Setelah kejadian itu, Penatua tertinggi juga memberikan banyak sumber daya dan mewariskan metode untuk menyingkat segel Dao. Banyak dari Kaisar Realm Seven Star Square sudah mulai memadatkan segel Dao, dan dikatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mencapai Open Heaven di masa depan. Miao Feiping tentu saja tidak terkecuali. Kultivator mana yang tidak mendambakan martial Dao yang lebih tinggi? Di antara semua Kaisar Realm yang telah mulai memadatkan segel Dao mereka, kemajuan Miao Feiping adalah yang tercepat. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bakatnya, dia paling banyak bisa menyingkat sumber daya kelas 5. Ini juga merupakan saran yang diberikan kepadanya oleh Penatua tertinggi. Secara alami, dia tidak berani melanggar kata-kata Penatua tertinggi. Namun, ketika dia benar-benar mulai memadatkan segel Dao-nya, dia melakukan upaya berani untuk menyingkat sumber daya kelas 6. Dia benar-benar berhasil, dan dia tidak merasa tidak nyaman atau terbebani. Dengan kata lain, dia bisa saja memadatkan segel Dao Orde ke-6 dan berusaha menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6. Ini membuatnya sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Ini karena tetua tertinggi telah mengatakan bahwa meskipun bakatnya bagus, dia hanya akan dapat mencapai Orde ke-5 di masa depan. Kata-kata Penatua tertinggi tidak salah, tetapi bagaimana dia bisa berhasil menyingkat segel Dao Orde ke-6? Dia benar-benar ingin meminta penjelasan kepada Penatua tertinggi, tetapi dia tidak dapat menghubunginya, jadi dia hanya bisa menyerah. Kondensasi segel Dao masih berlangsung, dan apa yang dia sempurnakan masih merupakan sumber daya kelas 6. Ia ingin memperoleh prestasi yang lebih tinggi. Karena dia tahu bahwa dua rekannya yang pernah masuk sekte bersamanya di masa lalu telah menerima bimbingan pribadi dari tetua tertinggi, sehingga pencapaian mereka di masa depan tidak akan terlalu buruk. Dia tidak ingin tertinggal jauh dengan mereka berdua, jadi dia hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali memasuki Seven Stars Workshop, segala macam kenangan melintas di benaknya. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Di mana gadis muda dengan bakat yang menantang surga dan pria muda dengan bakat yang begitu buruk sehingga dia hampir tidak bisa berkultivasi. Bahkan Sui yang tiba-tiba muncul di Seven Stars Workshop telah menghilang suatu hari. Ketiganya adalah murid pribadi tetua tertinggi, jadi mereka mungkin semua berkultivasi dengan tetua tertinggi. Suatu hari, ketika Miao Feiping sedang bermeditasi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Miao Feiping terkejut sekaligus senang, dengan cepat membuka matanya dan membungkuk hormat, Penatua tertinggi. Dia tidak bisa melihat sosok Penatua tertinggi, karena suara itu langsung terdengar di kepalanya. Dia telah melihat kekuatan ilahi Penatua tertinggi berkali-kali, jadi itu tidak aneh. Pesan tetua tertinggi kali ini sebenarnya adalah dekrit rahasia, jadi Miao Feiping segera menerimanya. Setelah itu, Miao Feiping dengan cepat berkata, Penatua tertinggi, murid memiliki sesuatu yang dia tidak mengerti. Apa itu? Suara Penatua tertinggi terdengar lagi. Miao Feiping menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya, berkata, Penatua tertinggi memberi saya beberapa petunjuk sebelumnya, dan murid ini harus menyingkat segel Dao Orde ke-5. Namun, murid ini serakah dan mencoba memperbaiki sumber daya kelas 6. Untungnya, saya tidak mengalami kemunduran, tetapi murid ini tidak lagi berani bertindak sembrono, jadi saya tidak tahu apakah saya harus melanjutkan atau tidak. Penatua tertinggi,
Tolong beri saya beberapa petunjuk tentang apakah saya harus terus memperbaiki kelas 6 atau kembali ke kelas 5. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, Miao Feiping dengan jelas merasakan sebuah agung akan menyapu seluruh tubuhnya. Di bawah wasiat ini, dia mau tidak mau merasa tidak penting seperti semut. Ini adalah kehendak penatua tertinggi. Miao Feiping tidak bisa menahan gemetar sedikit. Alam Kaisar Orde Ketiga sudah merupakan alam tertinggi di dunia Void, tetapi di depan penatua tertinggi, itu masih selemah semut. Seberapa kuatkah kultivasi sejati dari penatua tertinggi? Surat wasiat itu melewatinya dan segera Miao Feiping mendengar suara penatua tertinggi di benaknya. Lanjutkan, waktu sudah berbeda sekarang, kamu memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-6. Murid patuh. Miao Feiping sangat gembira dan mengucapkan terima kasih. Kegelisahan di hatinya akhirnya menghilang dengan kata-kata penatua tertinggi. Namun, dia tidak begitu mengerti mengapa semuanya berbeda sekarang. Dia tidak melakukan apa-apa baru-baru ini, tetapi dari apa yang dikatakan penatua tertinggi, sepertinya ada sesuatu yang berubah, menyebabkan dia dapat menerobos ke Orde ke-6 meskipun hanya memiliki bakat untuk Orde ke-5 di masa lalu. Apa yang telah berubah? Tetapi sekali lagi, jumlah murid yang baru direkrut di alun-alun tampaknya telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan itu bukan hanya Seven Star Square, tetapi semua sekte hebat lainnya juga. Seolah-olah seluruh dunia Void tiba-tiba menjadi lebih cocok untuk kultivasi, dan lebih banyak jenius telah muncul, menyebabkan para petinggi dari berbagai sekte besar menjadi sangat gembira. Berpikir demikian, Miao Feiping tiba-tiba mengerti bahwa yang berubah bukanlah dirinya sendiri, tetapi seluruh dunia Void. Dia tidak terus memikirkannya dan malah dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan pergi mencari Tuan Seven Star Square. Sang Guanji mengatakan bahwa dia ingin berkeliling dan beristirahat. Sang Guanji menurut dan Miao Feiping dengan cepat menuruni gunung. Purple Phoenix City adalah salah satu kota paling makmur di dunia Void dan berada di bawah yurisdiksi Purple Phoenix Palace. Istana Phoenix Ungu juga merupakan salah satu dari sedikit sekte hebat di seluruh dunia Void. Yang paling penting adalah murid sekte ini sangat pandai berbisnis, jadi mereka telah menarik banyak kultivator dari seluruh dunia ke kota Phoenix Ungu. Di kota sebesar itu, setidaknya ada 10 juta orang berkumpul. Dengan kultivasi rilem Kaisar Orde Ketiga Miao Feiping, hanya beberapa hari sejak dia berangkat dari Seven Star Square untuk mencapai tempat ini, dan sudah setengah bulan sejak dia tiba di sini. Menurut bimbingan penatua tertinggi, dia dengan cepat menemukan targetnya. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Bepergian sendirian di kota Phoenix Ungu yang besar ini, Miao Feiping yakin bahwa gadis kecil ini belum pernah berkultivasi sebelumnya dan adalah orang biasa. Perintah rahasia yang diterima Miao Feiping adalah untuk merawat gadis kecil ini dengan baik dan tidak membiarkannya menderita keluhan apapun, dan berusaha untuk tidak mengungkapkan keberadaannya. Awalnya, dia tidak tahu mengapa seseorang seperti penatua tertinggi akan sangat peduli pada seorang gadis kecil dan bahkan membiarkannya secara pribadi memantaunya. Baru setelah dia melihat kerincingan drum di tangan gadis kecil itu, Miao Feiping tiba-tiba mengerti. Dia mengenali drum mainan ini karena dibuat secara pribadi oleh Kaisar Realm Elder dari sekte. Ketika penatua itu membuat drum mainan ini, dia berada di sampingnya. Gadis kecil ini adalah pewaris tetua tertinggi. Saat itu, ketika tetua tertinggi telah mengeluarkan serangkaian dekrit, meminta roti dan manisan buah-buahan, itu semua untuk membujuknya. Setelah memahami hal ini, Miao Feiping segera merasakan bahunya menjadi berat. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk memiliki penatua tertinggi memberinya tugas yang begitu penting. Karena itu, Miao Feiping diam-diam mengikuti gadis kecil itu dan melindunginya setiap saat. Setelah mengamatinya sebentar, Miao Feiping menemukan bahwa dia sangat tertarik pada beberapa makanan ringan acak, tetapi dia tampaknya tidak memiliki apa-apa di tubuhnya dan akan selalu menatap orang lain saat mereka makan, meneteskan air liur tak terkendali. Beberapa kali, Miao Feiping tidak tahan untuk menonton dan hampir tidak bisa menahan diri untuk menawarkan bantuannya. Dia tidak mengerti mengapa, karena dia adalah pewaris tetua tertinggi, mengapa tetua tertinggi tidak memberinya uang dan membiarkannya membeli apapun yang dia inginkan. Uang biasa seharusnya mudah bagi penatua tertinggi. Namun, karena penatua tertinggi tidak melakukannya, dia secara alami memiliki alasannya, jadi Miao Feiping tidak bisa gegabah campur tangan. 5123. Namun, setelah melihatnya berkali-kali, dia benar-benar tidak tahan melihatnya, dan dia juga tidak bisa mengekspos dirinya sendiri, jadi dia memberikan uang kepada orang lain dan meminta mereka untuk membelikan beberapa barang untuknya. Gadis kecil itu makan dengan gembira. Pada malam hari,
gadis kecil itu tidak punya tempat untuk tidur, jadi dia hanya menemukan gang acak di kota dan menghabiskan malam dengan meringkuk. Setiap kali, Miao Feiping diam-diam akan membantunya menahan dingin. Awalnya, Miao Feiping mengira hari-harinya akan berlalu begitu damai, tapi siapa sangka kecelakaan akan tiba-tiba terjadi. Drum mainan gadis kecil itu sebenarnya telah dicuri. Jika itu hanya mainan anak-anak biasa, tidak ada yang akan peduli. Intinya adalah bahwa bahan yang digunakan untuk membuat gendang kerincingan ini bukanlah bahan biasa, melainkan sepotong kayu canglan yang langka. Bagaimanapun, ini adalah mainan untuk pewaris tetua tertinggi. Ketika tetua bengkel Seven Stars pertama kali membuat item ini, dia telah berusaha keras dan kebetulan memiliki sepotong kayu canglan yang cocok di tangannya. Benda ini sangat berharga dan dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun kaisar. Itu langka bahkan di seluruh dunia Void dan bisa dikatakan tak ternilai harganya. Beberapa kultivator dengan kultivasi rendah melihat bahwa kerincingan drum di tangan gadis kecil itu agak luar biasa, jadi mereka membuang sebagian kekayaan mereka dan merampasnya darinya. Kultivasi para kultivator ini tidak tinggi, jadi mereka belum tentu mengenali kayu canglan. Mereka hanya tahu bahwa bahan dari gendang kerincingan ini luar biasa dan sangat berguna. Setelah kehilangan kerincingan drum, gadis kecil itu tampak sangat sedih, air mata mengalir di matanya ketika dia mencoba untuk merebut kembali mainannya, tetapi bagaimana mungkin seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun mengejar para kultivator itu. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Gadis kecil itu jatuh ke tanah, wajahnya tertutup tanah saat dia meratap dalam kesedihan. Marah, Miao Feiping memblokir orang-orang itu di sebuah gang, memukuli mereka, dan mengambil kembali drum mainan itu. Setelah itu, dia menemukan gadis kecil yang menangis diam-diam di tempat sepi dan diam-diam mengembalikan kerincingan drum. Melihat gadis kecil itu tersenyum lagi, Miao Feiping menghela nafas lega. Awalnya, dia mengira masalah ini akan berakhir di sini, tetapi siapa yang mengira itu hanya permulaan. Di antara beberapa kultivator yang telah dia pukuli, salah satunya sebenarnya adalah putra dari wakil master istana Phoenix Ungu, yang telah dipukuli di kota Phoenix Ungu. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini terjadi? Banyak kultivator istana Phoenix Ungu sedang mencari jejak para pelaku di kota, dan segera menemukan Miao Feiping. Kedua belah pihak secara alami memiliki konflik, tetapi Miao Feiping adalah alam kaisar Orde Ketiga, jadi bagaimana orang-orang lemah ini bisa melawannya? Ketika berita itu menyebar, para petinggi istana Phoenix Ungu marah dan mengirim semua tuan mereka, menyebabkan seluruh kota Phoenix Ungu dipenuhi kegelapan. Setelah menderita beberapa kerugian, istana Phoenix Ungu akhirnya menemukan identitas pembuat onar. Itu sebenarnya adalah Miao Feiping dari Seven Stars Square. Ini cukup mengejutkan istana Phoenix Ungu. Harus diketahui bahwa di dunia Void saat ini, Seven Stars Square adalah sekte yang paling kuat. Tidak hanya ada jumlah Master Kaisar Realm terbesar, tetapi ada juga penatua tertinggi yang misterius. Dikatakan bahwa kekuatan penatua tertinggi ini telah melampaui alam kaisar, jadi tidak ada yang tahu apa sebenarnya kultivasinya. Meskipun istana Phoenix Ungu dan Seven Star Square memiliki beberapa kesepakatan satu sama lain, karena jarak di antara mereka terlalu jauh, tidak ada banyak persahabatan di antara mereka. Hanya saja Miao Feiping, tetua alam kaisar Orde Ketiga, tiba-tiba datang ke kota Phoenix Ungu dan menyerang banyak murid istana Phoenix Ungu, menyebabkan petinggi istana Phoenix Ungu menjadi bingung. Wakil kepala istana dari istana Phoenix Ungu secara pribadi pergi mencari Miao Feiping dan bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa putranya sendiri yang telah mengambil keuntungan dari seorang gadis kecil fana, menyebabkan Miao Feiping bertindak. Wakil kepala istana sangat marah. Meskipun dia gagal mendisiplinkan istana Phoenix Ungu, banyak dari muridnya telah terluka karena masalah ini. Tidak peduli apa, Miao Feiping harus memberikan penjelasan, jika tidak, istana Phoenix Ungu akan kehilangan muka. Bagaimana Miao Feiping bisa memberi mereka penjelasan apapun? Pewaris tetua tertinggi telah diganggu, jadi dia tidak secara langsung membunuh orang-orang ini sudah menunjukkan belas kasihan, jadi penjelasan macam apa yang bisa ada. Keduanya tidak bisa mencapai kesepakatan, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan kemarahan, menyebabkan mereka bertengkar. Wakil Master Istana Phoenix Ungu telah dikalahkan sepenuhnya. Dia bahkan terluka dan melarikan diri dari Purple Phoenix City dalam keadaan menyedihkan. Cedera para murid di bawah semuanya sepele, tetapi sekarang bahkan wakil kepala istana telah terluka, jadi bagaimana istana Phoenix Ungu bisa mentolerir ini? Mereka segera mengirim beberapa kaisar realm untuk menemukan Miao Feiping. Berita itu dengan cepat menyebar kembali ke Seven Star Square,
dan ketika mereka mengetahui bahwa Miao Feiping telah mengalami beberapa masalah di Purple Phoenix City, Seven Star Square tidak berani menunda dan mengirim beberapa Emperor Realm Elders untuk membantunya. Pada saat Sang Guanji dan yang lainnya tiba, Miao Feiping telah bertukar beberapa pukulan dengan beberapa alam kaisar Istana Phoenix Ungu. Awalnya, Istana Phoenix Ungu berpikir bahwa karena Miao Feiping sendirian, akan sulit bagi alam kaisar Orde Ketiga untuk bertarung sendirian. Namun, setelah beberapa pertukaran, mereka menemukan bahwa Master Realm Kaisar Orde Ketiga Miao Feiping agak berbeda dari apa yang mereka ketahui. Kekuatannya telah melampaui batas Kaisar Realm, jadi bahkan jika dia bertarung satu lawan banyak, dia tidak akan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa konfrontasi, Istana Phoenix Ungu masih tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah Sang Guanji dan yang lainnya datang untuk membantu, Istana Phoenix Ungu tidak lagi berani bertindak gegabah. Setelah mendengar bahwa Sang Guanji telah muncul, Master Istana Phoenix Ungu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Tidak peduli apa, reputasi sekte hebat nomor satu di dunia Void tidak bisa diremehkan. Master Istana Phoenix Ungu keluar untuk menerima Sang Guanji dan kedua belah pihak berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi suasananya tetap tenang. Istana Phoenix Ungu tidak memiliki permintaan lain, mereka hanya ingin Miao Feiping meminta maaf, jadi masalah ini akan diselesaikan. Setelah menyaksikan kekuatan Miao Feiping, Istana Phoenix Ungu juga menyadari bahwa Master Realm Kaisar Seven Star Square tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Hanya Miao Feiping saja sudah cukup untuk membuat mereka cemas. Sekarang setelah Sang Guanji dan yang lainnya telah tiba, jika mereka benar-benar bertarung, Istana Phoenix Ungu kemungkinan akan menderita kerugian. Belum lagi, mereka juga memiliki penatua tertinggi yang misterius. Dengan begitu banyak murid yang terluka, permintaan maaf saja sudah cukup untuk membuat Istana Phoenix Ungu berkompromi. Sang Guanji tidak langsung setuju, hanya mengatakan bahwa dia ingin bertanya kepada Miao Feiping tentang seluruh situasi, jadi Istana Phoenix Ungu tentu saja setuju. Segera setelah itu, Sang Guanji menemukan Miao Feiping dan menanyakan segalanya padanya. Dengan hal-hal yang telah sampai pada titik ini, Miao Feiping hanya dapat mengungkapkan bahwa dia telah menerima perintah rahasia tetua tertinggi, dan ketika dia mengetahui bahwa masalah ini sebenarnya disebabkan oleh pewaris tetua tertinggi, Sang Guanji sangat terkejut. Namun, setelah secara pribadi melihat gadis kecil dan drum mainan di tangannya, Sang Guanji akhirnya bisa memastikan bahwa gadis kecil ini memang pewaris tetua tertinggi. Dia langsung marah. Orang-orang Istana Phoenix Ungu benar-benar menggertak pewaris tetua tertinggi. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Jika itu benar-benar hanya konflik biasa, bukanlah masalah besar jika Miao Feiping meminta maaf. Lagi pula, apapun penyebabnya, Miao Feiping memang telah melukai banyak murid mereka. Sebagai Master Realm Kaisar Orde Ketiga, tidak baik untuk mengatakan bahwa dia menindas yang lemah. Kuncinya adalah bahwa masalah ini melibatkan penatua tertinggi, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Sang Guanji sekali lagi menemukan Master Istana Purple Phoenix Palace dan menyatakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk meminta maaf. Jika Istana Phoenix Ungu berani terus mengganggunya atas masalah ini, Seven Star Square akan melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan martabat sekte mereka. Istana Phoenix Ungu tercengang, tidak pernah mengharapkan jawaban seperti itu. Banyak sesepuh tidak dapat tenang, berteriak-teriak untuk memberi pelajaran pada Seven Star Square. Master Istana Purple Phoenix Palace ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar kultivator Seven Star Square bergegas ke Purple Phoenix City, dan menilai dari skalanya, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Seven Star Square telah benar-benar habis. Dari Kaisar Realm Elders hingga murid yang baru saja mulai berkultivasi, semuanya bergegas. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang menyerang Seven Star Square saat ini, mereka akan dapat dengan mudah menjatuhkannya. Istana Phoenix Ungu tidak pernah membayangkan bahwa sikap Seven Star Square akan begitu pantang menyerah, menarik semua kekuatan mereka untuk bertarung. Apakah ini benar-benar akan menjadi pertempuran antara dua sekte besar? Sejak mereka bermigrasi ke dunia Void ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan yang tidak biasa dari Seven Star Square juga menarik perhatian semua sekte di dunia Void. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar menyaksikan fondasi menakutkan dari Seven Star Square. Sebenarnya ada beberapa lusin Master Realm Kaisar. Meskipun semua sekte baru-baru ini menghasilkan sejumlah Master Realm Kaisar yang baru dipromosikan, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar selusin. Sebenarnya ada lusinan dari mereka. Di masa lalu, hanya ada desas-desus bahwa Seven Star Square adalah sekte terkuat, tetapi sekarang, mereka akhirnya memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatannya.
Tidak ada yang tahu mengapa begitu banyak Master Kaisar Realm muncul di sini dari Seven Star Square. Jika mereka bertarung, Istana Phoenix Ungu pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Setelah pasukan Seven Star Square sepenuhnya dikerahkan, Tetua Istana Phoenix Ungu yang telah berteriak-teriak tiba-tiba menjadi bisu. Untungnya, setelah murid Seven Star Square memasuki Purple Phoenix Palace, mereka tidak mengambil tindakan drastis. Sebaliknya, mereka tampaknya diam-diam tinggal di penginapan mereka sendiri dan tersebar di seluruh kota. Tuan Istana Phoenix Ungu sekali lagi pergi mencari Sang Guanji. Nada suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya, memaksakan senyum di wajahnya saat dia mengungkapkan niat baiknya. Wakil Palace Master bahkan secara pribadi meminta maaf. Sang Guanji menyatakan bahwa selama Istana Phoenix Ungu tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, murid Seven Star Square pasti tidak akan menimbulkan masalah di kota Phoenix Ungu. Jaminan ini membuat Master Istana Phoenix Ungu menghela nafas panjang. Namun, itu bukan ide yang baik untuk begitu banyak murid Seven Star Square datang ke Purple Phoenix City. Dia ingin bertanya kepada Sang Guanji apa yang ingin dia lakukan dan kapan murid-murid Seven Star Square bisa mundur. Setelah hening sejenak, Sang Guanji memberikan jawaban, "Saya tidak bisa memastikan kapan kami akan mengungsi. Adapun apa yang ingin kami lakukan, Anda tidak perlu bertanya. Anda bisa menganggapnya sebagai murid dari Seven Star Square telah datang ke dunia untuk mendapatkan pengalaman. Ketika saatnya untuk pergi, mereka secara alami akan pergi." Petik 2. Master Istana Phoenix Ungu tidak bisa berkata-kata. Tidak dapat memperoleh jawaban yang akurat dari Sang Guanji, salah satu sesepuh berbalik dan menyampaikan percakapan ini kepada sesepuh lainnya. Segera, salah satu tetua berkata dengan marah, Sang Guanji itu adalah Tuan Seven Star Square. Di bawah perintahnya, siapa di Seven Star Square yang berani tidak menghormatinya? Dia benar-benar mengatakan dia tidak tahu kapan dia akan mundur, jelas mencoba mempermalukan Istana Phoenix Unguku. Tetua lainnya juga sangat marah. Namun, salah satu sesepuh berkata sambil berpikir, menurut kata-kata kepala istana, Sang Guanji ini mungkin mengalami beberapa kesulitan. Master Istana Phoenix Ungu menoleh, kesulitan apa yang mungkin dia alami? Penatua bertanya, Tuan Istana, masih ada penatua tertinggi di Seven Star Square. Bagaimana jika dia memberi perintah? Ekspresi Purple Phoenix Palace Master berubah, maksudmu? Penatua menggelengkan kepalanya, saya hanya menebak, saya tidak yakin. 5124. Di Purple Phoenix City, murid Seven Star Square bisa dilihat di mana-mana. Untungnya, para tamu Seven Star Square ini seperti yang dikatakan Sang Guanji dan tidak menimbulkan masalah di Purple Phoenix City. Ini membuat para petinggi Istana Phoenix Ungu senang sekaligus bingung. Mungkinkah Seven Star Square benar-benar hanya mengirim murid-murid ini ke dunia luar untuk mendapatkan pengalaman? Tapi mengapa memilih Purple Phoenix City? Namun, setelah banyak penyelidikan, Istana Phoenix Ungu akhirnya mengerti satu hal, dan itu adalah bahwa alam Kaisar Seven Star Square tampaknya sangat peduli dengan seorang gadis kecil yang berkeliaran di sekitar kota Phoenix Ungu. Hampir setiap saat, ada 2 atau 3 dari mereka diam-diam mengawasinya. Mereka hanya mengawasinya diam-diam, tidak pernah mengungkapkan keberadaan mereka, tidak pernah mengganggu hidupnya, membiarkannya berkeliaran di kota sendirian. Gadis kecil ini adalah penyebab kejadian ini. Karena Seven Star Square sangat mementingkan gadis kecil ini, Istana Phoenix Ungu tentu saja tidak mengerti. Mereka ingin menyelidiki latar belakang gadis kecil ini, tetapi setelah penyelidikan menyeluruh, mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Tidak ada yang tahu dari keluarga mana gadis kecil ini berasal atau kapan dia datang ke Purple Phoenix City. Tidak ada catatan tentang dia memasuki kota dari 4 gerbang kota, sepertinya dia tiba-tiba muncul di Purple Phoenix City. Meskipun mereka tidak memahami asal-usul gadis kecil ini, mereka akhirnya memahami niat Seven Star Square, membuat Istana Phoenix Ungu bernafas lega. Karena keterlibatan gadis kecil ini begitu besar, Istana Phoenix Ungu tidak berani lalai. Para petinggi memerintahkan semua orang di kota untuk melakukan yang terbaik untuk membuka pintu bagi gadis kecil ini. Sejak itu, hari-hari gadis kecil itu di Purple Phoenix City menjadi jauh lebih nyaman. Tidak peduli apa yang dia makan, dia tidak perlu membayar, dan ketika malam tiba, pemilik penginapan akan mengundangnya ke dalam untuk beristirahat. Di dalam marketplace, Yang Kai duduk bersila, diam-diam menyempurnakan sumber daya kultivasinya. Menyebarkan alam semesta kecilnya, memungkinkan leluhur tua untuk memulihkan diri, ini tidak mempengaruhi kultivasinya. Orang-orang dari Istana Phoenix Ungu dan Seven Star Square hanya berpikir bahwa leluhur tua adalah orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya,
tetapi sebagai penguasa alam semesta kecil, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuh leluhur tua. Ini adalah kekuatan dunia yang ramai. Pemurnian kekuatan ini adalah dasar dari penyembuhan leluhur tua, dan bahkan Yang Kai tidak dapat memahami misterinya. Sementara leluhur tua memulihkan diri, jalur yin yang juga ditutup, memungkinkan pasukan klan tinta hitam memprovokasi mereka dengan bebas. Hanya ketika musuh sudah cukup dekat mereka akan menggunakan arai roh dan artefak di luar jalur yin yang untuk mengusir musuh. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Yang Kai fokus untuk menyempurnakan sumber dayanya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengirim Divine Sense-nya ke tempat tertentu di Purple Phoenix City di alam semesta kecil. Di kota Phoenix Ungu, Miao Feiping dengan rajin menjalankan perintah rahasia tetua tertinggi, hampir selalu mengawasi pewaris tetua tertinggi. Untungnya, setelah kejadian sebelumnya, Istana Phoenix Ungu tampaknya telah menyadari bahwa identitas gadis kecil ini istimewa dan tidak ada yang berani mencari masalah dengannya, yang menyelamatkan banyak masalah bagi Miao Feiping. Selama waktu ini, pewaris tetua tertinggi sedang makan sarapan di sebuah warung. Biasanya, pewaris tetua tertinggi ini seperti angin puyuh, tetapi hari ini, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba berhenti makan dan menunjukkan tatapan serius. Segera setelah itu, dia berdiri dan berjalan lurus ke arahnya. Miao Feiping sangat terkejut. Harus diketahui bahwa dia adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Pada saat ini, dia tidak hanya menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya, tetapi bahkan auranya telah sepenuhnya disembunyikan. Belum lagi seorang kultivator biasa, bahkan seorang Master Realm Kaisar biasa tidak akan dapat dengan mudah menemukan keberadaannya. Namun, pewaris tetua tertinggi sebenarnya berjalan ke arahnya. Apakah dia telah ditemukan? Miao Feiping dengan cepat menyangkal kemungkinan ini. Meskipun penatua tertinggi kuat, pewarisnya tidak memiliki jejak kultivasi, jadi tidak mungkin baginya untuk menemukannya. Jadi ketika orang ini hendak mendekatinya, Miao Feiping diam-diam minggir. Siapa yang mengira bahwa gadis kecil ini hanya akan berdiri di depannya dan tidak pergi, bahkan berbalik untuk menatapnya dengan senyum di wajahnya dan sepasang mata sabit. Kali ini, Miao Feiping benar-benar terkejut. Dia mengambil beberapa langkah lagi, tetapi gadis kecil di depannya terus menatapnya. Saudari junior, bisakah kamu melihatku? Miao Feiping bertanya dengan heran. Gadis kecil itu tersenyum, saudari muda. Miao Feiping terkejut tak terkatakan. Dia benar-benar bisa melihatnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Setelah sekian lama, dia dengan jelas melihat bahwa orang di depannya ini tidak memiliki jejak kultivasi sama sekali, jadi bagaimana situasi ini bisa dijelaskan? Tepat ketika dia mulai meragukan dirinya sendiri, sosok kecil di depannya tersenyum dan berkata, lupakan saja, sudah sulit bagimu beberapa hari terakhir ini. Miao Feiping tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sesaat dan bergumam, ini tugasku, suster junior terlalu serius. Gadis kecil itu mengangguk seperti wanita tua sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, biarkan aku keluar. Mengatakan demikian, sosok kecil di depannya tiba-tiba menghilang. Miao Feiping mau tidak mau menjadi linglung. Kelainan di sini dengan cepat menarik perhatian Master Realm Kaisar Seven Star Square di dekatnya dan mereka semua bergegas untuk menanyakannya. Berita itu segera menyebar ke Sangguan Ji dan ketika dia bergegas, dia tidak melihat gadis kecil itu. Untungnya, Miao Feiping segera menerima dekret penatua tertinggi, yang menyatakan bahwa misi ini telah selesai, membuat semua orang dari Seven Star Square menarik napas panjang. Pada saat yang sama, sosok kecil tiba-tiba muncul di marketplace. Melihat ini, Tang Qiyu, yang telah menunggu di sini, dengan cepat membungkuk hormat. Leluhur tua sedikit mengangguk dan memandang Yang Kai dengan serius, alam semesta kecilmu, aliran waktu berbeda dari dunia luar. Yang Kai menjawab, murid mengolah hukum waktu, jadi aliran waktu di alam semesta kecil saya lebih dari 4 kali lebih cepat daripada dunia luar. Ketika alam semesta kecilnya selesai, karena hukum waktu, aliran waktu 2 kali lipat dari dunia luar. Kemudian, ketika murid ketiganya Sui mengolah kitab suci hebat di Seven Star Square, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, alam semesta kecilnya juga mendapat manfaat dan aliran waktu menjadi 4 kali lebih cepat. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai hanya berkultivasi di marketplace selama setengah tahun, leluhur tua telah menghabiskan 2 atau 3 tahun di alam semesta kecil. Mendengar ini, Tang Qiyu tertegun sejenak sebelum berseru, 4 kali kecepatan dunia luar. Yang Kai mengangguk dengan serius. Tang Qiyu menatapnya seolah sedang melihat monster, alam semesta kecilmu telah membangkitkan makhluk hidup dan terus meningkatkan kekuatanmu.
Dengan kecepatan aliran 4 kali lebih cepat, bukankah ini seperti menambahkan sayap pada harimau? Tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berkata, tidak heran kamu menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-7 begitu cepat, jadi ini alasannya. Sebelumnya, dia penasaran. Yang Kai baru dipromosikan ke Open Heaven Stage selama beberapa tahun, dan meskipun ada banyak peluang, kecepatan kemajuannya agak terlalu cepat, tetapi jika aliran waktu di alam semesta kecilnya berbeda dari dunia luar, semuanya masuk akal. Sayang sekali, Tang Qiu tiba-tiba menghela nafas lagi. Sayangnya, promosi Yang Kai ke Open Heaven Stage dimulai dari Orde kelima. Meskipun dia telah mengkonsumsi buah dunia peringkat menengah yang memungkinkan kekuatannya meningkat satu tingkat, batasnya di masa depan hanya Orde ke-8. Jika dia bisa menerobos ke Orde ke-7 secara langsung saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi master tingkat leluhur tua. Dengan kesempatan menantang surga yang dimilikinya, dibandingkan dengan orang lain yang memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9, berapa banyak waktu yang bisa dia hemat. Tidak ada yang perlu disesali. Semua yang ada di dunia ini sudah diatur dalam batu. Leluhur tua jelas mengerti apa yang Tang Qiu keluhkan, bukannya Yang Kai tidak memiliki harapan untuk menerobos ke Orde ke-9 di masa depan, tetapi dia masih perlu bekerja keras di masa depan, jadi yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Petik 2. Ekspresi Tang Qiu segera menjadi serius saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, 4 pasukan Yin yang pas telah lama disiapkan, tolong beri perintah. Leluhur tua melihat keluar dari celah dan berkata dengan ringan, semuanya, serang. Suara trompet-trompet yang dalam bergema di seluruh jalur Yin Yang. Para prajurit jalur Yin Yang, yang telah berkultivasi selama lebih dari setengah tahun, dengan cepat mengatur pasukan mereka dan berkumpul di gerbang timur. Seluruh pinggiran jalur Yin yang dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam, dan gerbang timur tidak terkecuali. Pada saat ini, di gerbang timur, klan tinta hitam meneriakkan provokasi. Selama setengah tahun terakhir, situasi seperti ini telah terjadi hampir setiap hari. Pengasingan pintu tertutup Yin Yang Pas telah menyebabkan klan tinta hitam menjadi semakin arogan. Oleh karena itu, ketika penghalang Yin Yang Pas dibuka dan gelombang tentara ras manusia bergegas keluar dari gerbang timur, sekelompok orang klan tinta hitam yang telah memprovokasi dan mengutuk tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kemanapun kapal perang ras manusia lewat, klan tinta hitam yang tercengang akan hancur berkeping-keping. Di kejauhan, beberapa penguasa wilayah memperhatikan gerakan ras manusia dan semangat mereka meningkat saat mereka dengan keras memerintahkan pasukan mereka untuk menemui musuh. Selama periode waktu ini, mereka tidak dapat bertarung dengan Yin Yang Pas, jadi sekarang ras manusia akhirnya keluar, mereka secara alami ingin membunuh sepuasnya. Kedua pasukan segera bertabrakan dalam kehampaan, cahaya teknik rahasia dan artefak menerangi kekosongan saat daging dan darah berceceran di medan perang. Segera setelah mereka bentrok, pasukan klan tinta hitam menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kali ini, pasukan Yin Yang Pas telah muncul dari gerbang timur, sementara pasukan Black Ink Clan telah menyebar untuk mengelilingi Yin Yang Pas. Selain klan tinta hitam di luar gerbang timur, pasukan klan tinta hitam lainnya masih dalam perjalanan untuk memperkuat mereka. Terlebih lagi, setelah semua pertempuran sebelumnya, jumlah pasukan klan tinta hitam telah jatuh. Di masa lalu, klan tinta hitam dapat terus-menerus mengisi kembali pasukan mereka dari belakang, tetapi kali ini, bagian belakang klan tinta hitam telah terbalik. Tidak hanya tuan kerajaan yang terluka parah, tetapi bahkan 5 tuan wilayah telah meninggal, dan sarang tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Sementara ras manusia memulihkan diri, klan tinta hitam masih memiliki bala bantuan, tetapi jumlah mereka sedikit dan jarang, sehingga sulit bagi mereka untuk mengisi kembali kerugian mereka. Namun, klan tinta hitam terus bertarung sampai mati. Bukannya semua orang dari klan tinta hitam tidak takut mati, tetapi jika penguasa wilayah yang memimpin pasukan tidak memberi perintah, siapa yang berani mundur? Mundur sebelum pertempuran adalah pelanggaran berat. Untuk penguasa wilayah, selama bawahan mereka tidak menderita terlalu banyak korban, tidak peduli berapa banyak klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah lainnya yang mati. Sebaliknya, mereka bisa mengandalkan klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah untuk menghabiskan kekuatan ras manusia. Dalam hal kekuatan militer, klan tinta hitam jauh lebih nyaman daripada ras manusia. Oleh karena itu, pertukaran kekuatan semacam ini sangat bermanfaat bagi klan tinta hitam, dan semua penguasa wilayah memahami prinsip ini. Pasukan klan tinta hitam di gerbang timur terpaksa mundur lagi sementara pasukan klan tinta hitam dari beberapa arah lain bergegas maju untuk membantu. Pada saat ini, sesosok kecil tiba-tiba muncul di kapal perang yang biasa-biasa saja. 5125.
Sisi klan tinta hitam tidak pernah membayangkan bahwa leluhur tua ras manusia akan benar-benar bersembunyi di tengah-tengah pasukan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Yang lebih sulit untuk dipahami adalah bagaimana leluhur tua ras manusia bisa bertarung begitu cepat. Menurut berita yang mereka terima dari belakang, leluhur tua ras manusia telah terluka parah. Tanpa 30 hingga 50 tahun istirahat, mustahil baginya untuk bertarung lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengepung celah yin yang begitu lama. Raja kerajaan telah tertidur lelap dan mereka saat ini tanpa maha guru. Begitu leluhur tua ras manusia mengambil tindakan, penguasa wilayah tidak akan bisa melawan. Justru karena mereka tahu bahwa leluhur tua ras manusia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, maka penguasa wilayah klan tinta hitam begitu tak kenal takut. Meskipun Ordo ke-8 ras manusia sangat kuat, tidak mudah untuk membunuh mereka di medan perang seperti itu. Oleh karena itu, ketika sosok leluhur tua ras manusia tiba-tiba muncul di medan perang dan membunuh salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam dalam sekejap mata, klan tinta hitam terkejut. Sosok leluhur tua tidak berhenti saat dia memegang pedang panjangnya. Dengan kerja sama Tang Qiu dan yang lainnya, dia dengan cepat membunuh penguasa wilayah lainnya. Dalam waktu kurang dari selusin napas, dua penguasa wilayah telah jatuh satu demi satu, jadi bagaimana mungkin penguasa wilayah yang masih hidup berani tetap di sini? Mereka semua dengan cepat mundur, dan tanpa mereka memegang benteng, pasukan klan tinta hitam langsung dikalahkan. Untuk sementara waktu, klan tinta hitam menderita banyak korban dan moral ras manusia meningkat. Semua penguasa wilayah fokus untuk melarikan diri, jadi leluhur tua tidak membuang waktu untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang ke selatan. Di sisi lain, pasukan klan tinta hitam masih tidak tahu apa yang terjadi di front timur. Tentara saat ini dipimpin oleh penguasa wilayah untuk bergegas membantu. Sebelum mereka tiba, mereka langsung bertabrakan dengan beberapa kepala garnisun Orde ke-8 yang dipimpin oleh leluhur tua mereka. Setelah pertempuran hebat, penguasa wilayah lain dengan cepat dibunuh oleh leluhur tua, dan kekuatan Open Heaven Orde ke-9 mulai menyebar, mengancam seluruh medan perang. 3 penguasa wilayah telah mati berturut-turut, bagian depan timur telah runtuh, dan bagian depan selatan telah dilemparkan ke dalam kekacauan karena kemunculan leluhur tua ras manusia yang tiba-tiba. Tuan wilayah klan tinta hitam dari utara dan barat telah merasakan aura leluhur tua ras manusia dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik, jadi mereka dengan tegas meninggalkan sekelompok umpan meriam untuk menyebarkan perhatian ras manusia sambil memimpin elit mereka untuk melarikan diri dari medan perang, berlari menuju pedalaman klan tinta hitam bahkan tanpa melihat ke belakang, takut leluhur tua ras manusia akan mengejar mereka. Dengan pertempuran yang telah mencapai titik ini, klan tinta hitam tidak lagi mampu membalikkan keadaan. Sejak kemunculan leluhur tua, hanya beberapa menit telah berlalu, dan 3 penguasa wilayah telah mati di tangannya. Mungkin beberapa pasukan klan tinta hitam telah dihancurkan setelah serangannya, tetapi meskipun demikian, klan tinta hitam telah dikalahkan sepenuhnya. Di medan perang seperti itu, tanpa penindasan raja kerajaan, leluhur tua ras manusia terlalu menakutkan bagi klan tinta hitam. Tentara klan tinta hitam tersebar di mana-mana, melarikan diri seperti anjing liar. Ras manusia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 4 tentara dari utara, selatan, timur, dan barat, di bawah kepemimpinan komandan resimen masing-masing, mengejar mereka satu demi satu, meninggalkan jejak berdarah di belakang mereka. Yang Kei tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun kekuatannya luar biasa, di medan perang seperti itu, memiliki satu orang lagi bukanlah masalah besar. Tugasnya adalah mengawal leluhur tua kembali ke celah. Setelah memulihkan diri selama 2 atau 3 tahun di alam semesta kecilnya, leluhur tua hanya berhasil memulihkan kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh 3 penguasa wilayah. Setelah membunuh penguasa wilayah ketiga, leluhur tua tidak lagi dapat melanjutkan. Bahkan jika klan tinta hitam tidak mundur, leluhur tua tidak mungkin menyerang lagi. Namun, klan tinta hitam jelas ketakutan oleh leluhur tua, jadi setelah merasakan kekuatan Open Heaven Orde ke-9, bagaimana mungkin penguasa wilayah berani tetap tinggal? Ini memberikan kesempatan bagi ras manusia untuk mengejar dan membunuh. Dalam pertempuran antara 2 pasukan, ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan manfaat pertempuran. Banyak kepala garnisun Orde ke-8 sangat memahami prinsip ini, jadi bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini. Namun, ras manusia tidak berani mengejar mereka terlalu jauh, dan setelah 10 hari, mereka mulai menarik pasukan mereka dan kembali ke celah. Setelah pertempuran ini, pasukan klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, dan akan membutuhkan setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk mengisi kembali pasukan mereka.
Jika kerugian yang diderita oleh penguasa wilayah dan konsekuensi Yang Kai menghancurkan sarang tinta hitam di belakang klan tinta hitam dimasukkan, mungkin perlu ratusan atau ribuan tahun bagi klan tinta hitam di zona perang Yin Yang untuk pulih. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Setelah pertempuran besar, moral orang-orang di jalur Yin Yang masih tinggi, tetapi konflik dua ras telah mengakibatkan korban di pihak ras manusia juga. Dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh klan tinta hitam, korban dari ras manusia masih dapat diterima. Setelah mengevaluasi pencapaian pertempuran, Yang Kai secara alami menerima penghargaan tertinggi. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah menyusup ke belakang klan tinta hitam dan menghancurkan rencana besar mereka sambil menyelamatkan 300 penyuling artefak, hanya penghancuran 10 sarang tinta hitam tingkat wilayah Lord adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia tidak hanya menemukan rahasia klan tinta hitam, tetapi dia juga membawa leluhur tua kembali ke celah. Semua ini adalah pahala yang besar. Meskipun Yang Kai milik Blue Sky Pass, kontribusinya kali ini tidak sedikit, dan Yin Yang Pass juga membuat pengecualian untuk mencatat pencapaiannya. Dengan manfaat pertempuran ini, Yang Kai dapat menukarnya dengan apapun yang diinginkannya dari istana persiapan perang lintasan Yin Yang. Namun, dia telah menjarah sejumlah besar sumber daya dari klan tinta hitam, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya sendiri dan tentu saja tidak perlu menukar apapun. Setelah pertempuran berakhir, Yang Kai tidak segera kembali ke Blue Sky Pass. Sebagai gantinya, atas permintaan Tang Qiyu dan yang lainnya, ia membuka gerbang ke surga semesta dan surga gua semesta. Di pinggiran setiap celah gunung manusia, ada sejumlah besar surga semesta dan surga gua semesta yang tersembunyi. Ini semua ditinggalkan oleh para Master Open Heaven tingkat tinggi yang telah meninggal di medan perang. Blue Sky Pass seperti ini, jadi Yin Yang Pass secara alami sama. Di sisi Blue Sky Pass, Yang Kai telah membuka gerbang ke surga semesta dan surga gua semesta. Arai Master di dalam celah telah membuat sejumlah besar batasan dan jebakan di dalam surga semesta dan surga gua semesta, yang semuanya dapat digunakan untuk menghadapi pasukan klan tinta hitam di masa depan. Yin Yang Pass telah mendengar tentang masalah ini, jadi wajar saja jika mereka mengikutinya. Sayangnya, gerbang tersembunyi ini sulit ditemukan, kecuali jika seseorang mahir dalam hukum luar angkasa seperti Yang Kai. Untuk waktu yang lama setelah itu, Yang Kai mencari di sekitar pinggiran Yin Yang Pass untuk membuka gerbang tersembunyi. Selama gerbang dibuka, Arai Master akan membuat banyak batasan. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Yang Kai mulai mencari pintu masuk ke alam rahasia. Butuh waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kembali ke Yin Yang Pass, cahaya pemurnian di Expelling Black Ink Battleship masih perlu diisi ulang sebelum mereka bisa bertarung lagi. Mempertimbangkan fakta bahwa Komandan Resimen Tentara Selatan Wukong memiliki 4 pilar alam semesta, Yang Kai telah memberinya beberapa ras batu kecil dan mengizinkannya untuk menyimpannya di dalam alam semesta kecilnya. Dia adalah Open Heaven Orde ke-8, tetapi dia tidak jauh dari menerobos ke Orde ke-9. Sekarang dia memiliki ras batu kecil, batas waktu untuk terobosannya telah berkurang. Semuanya sudah siap. Di dalam marketplace, itu sangat hidup, seperti pertama kali Yang Kai datang ke sini. Seluruh jalan penuh sesak dan bising, seperti kota fana. Namun, dibandingkan dengan kebingungan awalnya, Yang Kai sekarang tahu bahwa marketplace ini dibangun untuk mengobati luka leluhur tua. Setelah dengan mudah menemukan leluhur tua yang sedang mendengarkan buku di kedai teh, Yang Kai tidak ragu untuk duduk di sebelahnya. Pembicara di atas panggung adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 yang tidak dikenali oleh Yang Kai. Tidak diketahui dari garnisun mana dia berasal, tetapi dia sepertinya berbicara tentang semacam cerita aneh. Saat dia berbicara, kerumunan di bawah bersorak. Sudut mata Yang Kai tidak bisa menahan berkedut. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Bagaimanapun, penonton yang datang untuk mendukungnya semuanya adalah Master Open Heaven Stage. Apakah kau akan pergi? Leluhur tua bertanya dengan santai sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Yang Kai mengangguk, semuanya di sini telah diurus, tidak ada lagi yang bisa saya bantu. Sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun. Anda telah berlari kemana-mana dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Petik 2. Ini adalah tugas murid ini, jawab Yang Kai. Ketika kamu kembali, kamu harus fokus pada kultivasimu dan berusaha untuk menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-8 sesegera mungkin. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan Anda di medan perang tinta ini dengan kultivasi Orde ke-7. Petik 2. Murid mengerti, jawab Yang Kai dengan hormat, ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah leluhur tua membutuhkan bantuan murid untuk sembuh? Jika leluhur tua membutuhkannya, murid tidak akan ragu. Petik 2.
Leluhur tua tersenyum dan berkata, tidak perlu, penyembuhan di sini sama saja. Meskipun kecepatan saya tidak dapat dibandingkan dengan semesta kecil Anda, pasukan klan tinta hitam telah menderita kerugian besar dan tidak akan ada perang selama 100 tahun ke depan, jadi sama saja bagi saya untuk perlahan pulih. Yang Kai baru saja akan mengangguk ketika leluhur tua tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak datang ke Yin Yang Pas? Kamu adalah setengah murid dari Yin Yang Heaven, jadi wajar saja jika kamu datang ke sini. Petik 2. Yang Kai berkata, murid tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Jika leluhur tua benar-benar ingin murid datang ke Yin Yang Pas, murid harus berkomunikasi dengan Blue Sky Pass. Jika Blue Sky Pass mengizinkannya, murid tidak akan menolak. Petik 2. Leluhur tua terkekeh, itu hanya ucapan biasa, jangan dibawa ke hati. Karena Anda adalah ras manusia, dimanapun Anda berada, selama Anda bertarung melawan klan tinta hitam, itu sama saja. Tidak perlu menahan diri. Ya, Yang Kai mengangguk dan menemani leluhur tua sebentar sebelum berdiri dan berkata, murid akan pergi. Pergi. Leluhur tua melambaikan tangannya. Setelah meninggalkan marketplace, Yang Kai langsung pergi ke tempat tertentu di dalam celah dan berhenti di depan halaman kecil. Ada batasan di luar halaman, jelas untuk mencegah siapapun mengganggu, tetapi Yang Kai tidak memedulikannya dan hanya mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Segera, sebuah pintu terbuka dan Yang Kai masuk. Di halaman, Bloodcrow duduk tegak dan melirik, apa? Yang Kai tersenyum, bukan apa-apa, aku sedang bersiap untuk kembali ke Blue Sky Pass, jadi aku datang menemuimu sebelum aku pergi. Bloodcrow segera menjadi tidak senang, apakah kita berteman? Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil beberapa toples anggur, meletakkannya di atas meja di depannya. Bloodcrow memandangi anggur dan kemudian pada Yang Kai, mencoba menjalin persahabatan denganku hanya dengan beberapa toples ini. Apakah Anda lupa bagaimana Anda berurusan dengan saya? Yang Kai meletakkan 2 mangkuk di depannya, mengisinya dengan anggur, dan mengambil satu, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin minum? Bloodcrow terdiam sesaat sebelum mengambil toples yang belum dibuka, membuka segelnya dan menuangkannya ke bawah. Yang Kai tidak peduli tentang ini dan hanya mengambil mangkuknya. Mereka tidak banyak bicara, hanya minum. Setelah minum beberapa kendi anggur, Yang Kai berdiri dan berkata dengan nada sedikit mabuk, Brother Bloodcrow, medan perang itu berbahaya, dan bertarung sendirian tidak akan menjamin keselamatanmu. Semua umat manusia di sini mengenakan jubah yang sama, saya harap ketika saya datang ke Yin Yang Pas lagi, saya dapat melihat Anda lagi. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Melihatnya menghilang, Bloodcrow mendengus, membosankan.